Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah segmen baru tentang cerita horor ya. Karena saya juga penulis cerita horor. Kalau teman-teman tahu, saya punya beberapa koleksi cerita horor yang ada di Google Playbook yang bisa teman-teman baca. Setidaknya ada 3. Yang pertama judulnya adalah Jangan Menoleh. Kemudian Kurir Jiwa dan Teman Dalam Gelap ya. Nah, sebenarnya saya ingin membuat cerita horor lagi untuk bisa dibaca sama teman-teman semua. Hanya saja mungkin kali ini saya akan bereksperimen lebih kepada kita cerita aja. Kita cerita tentang horor tetapi fiksi. Cerita yang sebenarnya nggak ada sama sekali di dunia nyata. Tetapi saya mencoba untuk membuat ceritanya itu horor gitu ya. Oke. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kamar nomor 20. Sebelum membahas ini mungkin teman-teman juga ingin tanya kenapa saya akhirnya membuat segmen untuk cerita horor ya. Kalau teman-teman tahu cerita horor ini banyak sekali muncul di YouTube dan kemudian banyak dari cerita ini yang sebenarnya adalah cerita-cerita asli. Hanya saja cerita asli kan bagi saya tergantung dari narasumbernya ya. Sedangkan banyak orang yang ingin sekali menikmati cerita horor tetapi tidak harus cerita yang asli. Karena cerita-cerita seperti zombie misalnya, itu bukanlah cerita-cerita yang asli. Itu adalah cerita fiksi, karangan, merupakan hal yang imajinatif. Oke, kita akan lanjut untuk membahas cerita horor yaitu kamar nomor 20. Jadi di suatu kota kedatangan 2 anak muda. Pertama namanya Ebes, yang kedua namanya Rian. Ebes dan Rian ini adalah mahasiswa baru di sebuah kampus di universitas negeri di suatu kota ya. Kebetulan mereka bertemu tepat sebelum ospek dimulai. Jadi seminggu sebelum ospek dimulai mereka datang ke kota tersebut untuk mencari kos-kosan. Mereka bertemu saat registrasi ulang di Fakultas Teknik ya. Kebetulan mereka berdua adalah teknik sipil. Dan kemudian mereka bertemu, mereka akhirnya mencocokkan nomor registrasi dan mendapatkan jadwal. Mereka ada di kelompok ospek yang sama gitu. Akhirnya mereka mengobrol, asik mengobrol. Mereka memutuskan untuk kenapa tidak mencari kos-kosan bareng aja, karena di awal-awal semester pasti akan sibuk dan butuh teman gitu kan. Karena Ebes ini datang dari Papua, sedangkan Rian ini datang dari Kalimantan. Jadinya mereka cukup asing dengan Pulau Jawa gitu ya. Kemudian mereka akhirnya mencari kos-kosan dan akhirnya dapat nih salah satu kos-kosan. Kos-kosannya itu berisi tepat ada 20 kamar. Ebes di nomor 19 dan Rian ada di nomor 20. Selama seminggu ospek gitu ya, mereka sering pulang ke kosan, mengerjakan tugas bareng dari senior. Kemudian hanya ada salah satu dari mereka yaitu Ebes yang merasa curiga karena kamar nomor 20 ini selalu ada aktivitas di dalamnya, tetapi orangnya itu tidak pernah keluar kamar gitu. Ebes ini sempat ngobrol sama Rian dan bilang, "Bro, itu di kamar nomor 20 itu siapa sih? Kamu kenal nggak?" gitu kan. Kemudian Rian bilang, "Enggak tuh, nggak kenal gitu kan. Aku coba tanya penghuni kosan yang lain juga pada nggak tahu gitu."
Tapi ada salah satu penghuni lama di kamar nomor 1, namanya Mas Paijo, itu bilang jangan dipedulikan di kamar nomor 20 karena memang orangnya agak aneh gitu. Nah terus Ebes ini nanya anehnya ini aneh gimana gitu kan. Sedangkan Rian membalas, ya katanya Mas Paijo sih orang yang ada di kamar nomor 20 itu biasanya keluar kamar kalau kita tuh lagi nggak di kos atau kalau kita tuh lagi tidur gitu. Jadi memang jam kehidupannya berbeda gitu kan. Ya waktu itu sih Ebes mengira kalau di kamar nomor 20 itu istilahnya semacam orang yang kerjanya malam gitu ya, istilahnya masuk malam ya misalnya, atau orang yang kegiatannya selalu malam gitu, dibandingkan dia dan Rian yang jam 9 malam sudah tidur karena kegiatan ospek cukup berat dan persiapan untuk kuliah, apalagi teknik sipil kan tidak mudah gitu ya. Namun Ebis tetap merasa terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tetangganya di kamar nomor 20. Sampai akhirnya 3 bulan berlalu, Ebes meminta bapak kos untuk pindah kamar karena ia terlalu berisik di kamar nomor 20. Sedangkan Ebes sendiri nggak berani negur gitu kan, karena takutnya nanti terjadi salah paham. Dan bapak kosnya maksudnya akhirnya mengizinkan Ebes untuk pindah di kamar lain, yang mana ada salah satu kamar yang kosong gitu ya, kamar nomor 10 gitu. Jadi sudah cukup jauh dari kamar nomor 20 gitu. Nah kemudian kamar nomor 19 akhirnya kosong kamarnya Ebes ini. Sedangkan kamar nomor 20 yang menjadi masalah bagi Ebes gitu kan. Sedangkan Rian di kamar nomor 18 itu merasa Ebes ini berlebihan gitu kan. Ya wajar lah kalau ada orang yang berisik di kamarnya sendiri gitu kan. Karena mereka berdua pun biasanya kalau ngobrol juga rame gitu kan. Apalagi Rian ini kan juga bawa PlayStation dari rumahnya gitu. Jadi wajar kalau akhirnya mereka ribut rame dan kamar nomor 20 juga mungkin aja terganggu gitu. Tapi protesnya Rian itu akhirnya dia telan sendiri gitu kan. Saat 3 bulan berikutnya, tepatnya 1 semester, Rian juga merasakan bahwa berisiknya kamar nomor 20 itu cukup mengganggu bagi dia gitu kan. Sedangkan kamar yang lain gitu, kamar nomor 17, 16 itu ya cuek aja terhadap keberisikan itu gitu kan. Bahkan beberapa dari teman mereka menyarankan kalau nggak mau ya pindah aja bro gitu kan. Sampai suatu ketika menjelang liburan semester pertama, yang mana Ebes siap untuk pulang pertama kalinya dari kuliah. Begitu juga dengan Rian. Rian ini ngotot, mending kita tegur dulu aja deh orang yang ada di kamar nomor 20 itu, ya kan, biar berisiknya tuh nggak gitu banget gitu loh. Masa berisik setiap jam 12 malam ke atas gitu kan. Sampai akhirnya mereka pun mencoba mengetuk pintu nomor 20 walaupun Ebes sendiri menolak ya. Karena Ebes bilang ya udah sih mending kita cari aman aja karena ini kan kota orang gitu kan. Kita nggak akan tahu kalau apa yang ada di masyarakat gitu kan, atau Ebes sendiri menghindari adanya singgungan dengan orang-orang gitu kan karena dia perantau gitu.
Tapi Rian sendiri paham akan hal itu, hanya saja merasa kalau tidak seperti itu ya kan, ya tidak seperti itu. Tetap harus menghargai satu sama lain gitu. Nah, kemudian kejadiannya adalah mereka mengetuk pintu kamar nomor 20. Ya kan, di saat kamar itu sedang beraktivitas, lagi rame-ramenya gitu, sekitar jam 12 malam. Kamarnya nyala gitu kan, gaduh suara benturan-benturan kursi, meja, ya kan, kasur gitu. Gesekan-gesekan dengan dinding. Saat diketuk kencang, tidak ada balasan dari dalam kamar itu kan. Tetapi lampu nyala gitu kan, lampu nyala terus adanya sekelebat-sekelebat bayangan dari dalam gitu kan, menandakan memang ada orangnya gitu kan harusnya. Tetapi diketuk berkali-kali itu nggak muncul gitu. Sampai akhirnya Rian nekat untuk mendobrak kamar itu kan. Jadi Rian memegang gagang pintunya, kemudian mendorongnya. Pertama sempat dicegah oleh Ebes gitu kan. Untuk apa sih gitu kan? Ya sudahlah, biarin aja gitu kan. Kalau kalau tidak direspon, ya sudah, kita coba lagi aja besok kan gitu. Sebelum kita pulang ke kota masing-masing gitu kan. Tapi Rian nggak mau. Pokoknya malam itu harus tuntas. Saat dibuka gitu kan pintunya, ternyata tidak dikunci. Ebes dan Rian ini kaget setengah mati melihat isi di dalam kamar nomor 20. Nah, itu adalah part pertama dari cerita horor ya, fiksi tentang Ebes dan Rian yang merantau untuk kuliah dan mendapati isi kamar kos yang paling berisik di kamar nomor 20. Nah, teman-teman bisa menebak atau mungkin bisa ikut bantu saya, apa sih isi dari kamar nomor 20. Mungkin itu saja, kita akan ketemu di video selanjutnya.